Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Agung Setian. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial cara kita itu technical analysis atau analisa teknikal pada saat kita itu trading ya. Jadi buat pemula juga ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kita lihat, pertama dilakukan itu adalah melihat pergerakan dari market ya. Kebetulan pada minggu ini atau pada weekend ini ya, alhamdulillah ya, kondisi market itu hijau ya. Jadi seger ya kalau ngelihatnya, kalau hijau-hijau kayak gini. Untuk si Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 5,16%, kemudian disusul oleh BNB ya. BNB di sini lumayan 2,46, kemudian Cardano juga ada 4,23. Kemudian di sini nih keren ya, ada Ethereum ya, ada Ethereum itu sekitar kenaikannya itu 13,95%. Ya, itu yang pertama ya, ngelihat dari kondisi market. Kemudian di sini untuk total ini market cap saat ini itu mencapai ke sini nih 1,05 triliun US dollar ya, mengalami kenaikan sebesar 2,91% ya untuk secara global. Kemudian yang kedua itu yaitu melihat dari segi news ya. Untuk news itu untuk kedepannya itu di sini ada jadwal, ada jadwal event itu. Yang pertama itu nanti ada mainnet ya, tanggal 15 September 2022. Yaitu mainnetnya dari si Ethereum, itu mainnet merge. Kalau misalkan kita coba lihat ya sini. Kemudian di sini nih, Ethereum transition to proof of stake consensus mechanism in major upgrade called the merge. Jadi si Ethereum itu melakukan transisi ya dari proof of stake consensus yang menggunakan mesin gitu ya, secara mekanikal gitu ya, menjadi di upgrade ke di merger ya, jadi merger. Kalau misalkan dilihat dari sini nih, ini yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini itu tanggal 9 bulan 8 2022 ya. Oke, Futurist Konferensi Rebel External Complex Toronto Canada from Agustus. Tanggal 9 Agustus mengalami penaikan yang cukup bagus. Kemudian nanti di tanggal ini, mungkin tanggal 15 September itu kita coba lihat akan mengalami kenaikan seberapa ya untuk si Ethereum. Oke, ini untuk ininya apa, untuk newsnya dari si Ethereum. Kemudian yang kedua itu ada, yaitu yang sekarang lagi hype banget, itu adalah dari si Cardano ya, akan ada fasil upgrade ya, akan ada fasil upgrade. Kalau misalkan kita coba lihat apa fasil upgrade di sini, yaitu no additional information. Oke, kalau misalkan coba kita klik di sini di source-nya itu, initial upgrade itu following the successful completion and extensive. Jadi peningkatan fasil tanggal dikonfirmasi katanya gitu ya. Namun penyelesaian sukses dan pengujian ekstensif dari semua komponen inti ditambah kesiapan komunitas yang dikonfirmasi akan kami bersama Cardano Shiftung ya, hari ini dapat mengumumkan 22 September untuk peningkatan fasil di mainnet Cardano EDA gitu ya. Nah, ini adalah sumbernya itu valid ya, dari si input output HK ya, HK. Kalau misalkan teman-teman tuh kalau holdernya Cardano itu wajib untuk memfollow sekitarnya ini, karena di sini tuh dia tuh valid. Setiap ada dari sebuah perubahan atau misalkan pergerakan dari si jaringannya Cardano, pasti selalu dia bikin tweet di sini gitu ya, karena fasil upgrade ya. Nanti eventnya itu kita lihat di tanggal 22 September 2022 teman-teman. Oke, kalau misalkan kita coba, teman-teman mau coba lihat juga mengenai si dari mainnet merge ini, teman-teman bisa cek di sini situsnya di watcher.guru ya. Situ adalah untuk Ethereum Real Time Merge Tracker. Jadi untuk melihat pergerakan dari si mergernya dari si Ethereum di sini teman-teman. Sini loh. Oke, kemudian di sini ada dari informasi dari si ini TA analis ya, Bitcoin is ready for a massive bull run. Sekarang itu kondisi kita itu ada di sini. Kalau misalkan kita coba lihat di sini, itu sekarang itu lagi posisinya ada di sini ya. Nah, oke, ada di sini sekarang itu mungkin menuju ke arah yang berikutnya, itu targetnya itu ya sekitar 39.000 ya. 384.000 US dollar. Mungkin sebelum ke sana paling sekitar sini dulu, di sekitaran 70 ribuan atau 69 ribuan seperti yang di ATH yang sebelumnya. Oke teman-teman,
Kemudian untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai technical analysis, yaitu dengan cara menggunakan echo ya, echo yaitu dengan data forecast. Kemudian ada support and resistance level untuk kita itu melihat dari sisi support dan resistannya itu. Kemudian ada super trend channel, yaitu untuk melihat dari kayak semacam titik atau misalkan titik entry yang tepat gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja. Paling ini kita closing dulu ya. Oke, biar nggak terlalu penuh. Kalau misalkan teman-teman ingin menganalisa secara global, ya cukup menggunakan time frame monthly atau weekly. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin melihat dari segi nggak terlalu jauh, ini kan terlalu jangkauannya itu yaitu tahunan ya, per kuartal. Kalau misalkan dilihat dari sini, sekitar 2013 ke 2016 3 tahun, dari 2016 ke 2020 itu 4 tahun, kemudian dari 20 ke 2023 nanti ya itu sekitar 3 tahun teman-teman. Makanya ini adalah kalau yang time frame weekly itu yaitu dengan jarak yang sangat panjang ya, durasi yang sangat panjang. Kalau misalkan teman-teman ingin coba untuk menganalisa secara jangka pendek, itu menggunakan time frame 15 menit atau 1 jam teman-teman. Lebih baik sih kalau misalkan itu yaitu menggunakan time frame yang 1 jam biar nggak terlalu jauh sama nggak terlalu dekat juga. Nah, ini kondisi Bitcoin ya. Atau misalkan kita coba untuk analisanya itu bukan dari Bitcoin ya. Kalau misalkan kita coba, mendingan kita menggunakan tadi ada Ethereum atau dari segi Cardano ya. Kita coba untuk si Ethereum. Untuk si Ethereum aja yang lebih dekat. Nah, ini adalah kondisi Ethereum dengan time frame 1 jam. Kita itu mau menganalisa, yaitu yang pertama itu menggunakan indikator ini. Yang pertama itu teman-teman lakukan itu yaitu Echo ya, Echo forecast looks algo ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Maka yang keluar itu adalah seperti ini. Kita coba, itu adalah setting, ininya dihilangin show area biar nggak terlalu ribet. Ininya adalah segini. Untuk evaluasinya itu jadi 50% ya, jadi evaluation window 50%. Di data site ini itu ada 50%. Kemudian ini untuk menurut semacam kayak forecast window, yaitu data dari yang sebelumnya atau data berdasarkan historis data gitu teman-teman. Nah, maka yang keluar itu adalah seperti ini. Ini adalah menggabungkan antara data forecast dengan data real time yang sekarang. Kalau misalkan kita coba lihat di sini Echo, ini kan tadi kita coba lihat di sini menggunakan menurut si trading view-nya ya. Nah, sini ya, this indicator use a simple time series forecasting method derived from the similarity basis in similar. Kita langsung aja lah ke sini, langsung kita translate aja teman-teman. Oke, jadi sini indikator ini menggunakan metode peramalan deret waktu sederhana yang diperoleh dari kesamaan antara harga terkini dengan harga historis yang serupa atau tidak serupa. Kami namanya metode ini metode Echo kata dia itu ya. Kemudian kita coba gabungkan nih. Kita coba gabungkan menggunakan yaitu super trend ya, super trend channel. Nah, seperti ini teman-teman, super trend channel. Nah, maka akan ada seperti ini teman-teman. Karena garis barang bayang-bayang antara ini itu adalah yang hijau itu adalah uppernya, yang bawah itu adalah lowernya. Ininya itu lengthnya itu 14, multinya itu ada 2, stylenya teman-teman bebas mau pakai apa. Sini itu adalah visibility-nya itu berdasarkan time ya, berdasarkan waktu. Super trend looks algo. Oke, kita coba buka. Teman klik yang itu, jadi seperti ini teman-teman.
The support trend is the one most used indicator where incomes determining wherever the market is uptrending or downtrending. Oke, kita coba. The support trend adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh para pedagang dalam menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik atau turun. Di sini tuh bisa kelihatan teman-teman, sedang dalam naik atau turun itu karena ada yang namanya batasan ya. Level up sama level bottomnya itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau entry di sini, maka teman-teman bisa menggunakan di sini untuk stop limit ya teman-teman. Karena kalau misalkan melewati ini, menurut dia kemungkinan akan turun lagi sampai ke titik ini yang paling bawah. Makanya ini sejajar teman-teman dengan yang ini ya. Nih, sejajar dengan yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi menggunakan yang namanya itu support and resistance level with breaks looks ago. Maka di sini itu terlihat adalah suatu yang namanya itu support atau resisten, yaitu garis merah dan garis biru. Nah, di sini ini garis biru yaitu menjadikan bahwa dia itu supportnya itu ada di titik ini. Kemudian resisten itu adalah di titik yang namanya itu yang garis untuk merah ini. Ini adalah namanya itu resisten ya teman-teman. Maka kalau misalkan sini kita coba tarik garis ke sini, nah ini itu adalah sebuah resistennya dari si Ethereum. Kalau misalkan bisa melewati ini, kemungkinan di sini langsung dia itu bisa naik lagi ke yang lebih jauh lagi teman-teman. Makanya dari si Echo ini langsung dia itu memperlihatkan kalau misalkan keluar dari garis resisten ini itu mampu untuk breakout dari sini, maka akan melanjutkan burannya ya untuk si Ethereum ini. Oke, begitu teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat di sini ya, berdasarkan apa sih seperti ini notation. Nah, ini di script. Oke. Script ini memberikan level support dan resisten di titik pivot dasar kepada pengguna saat menampilkan tag sinyal break. Ini juga memiliki kemampuan untuk membiarkan pengguna menampilkan jeda yang lebih signifikan dengan memfilter menggunakan volume oscillator. Teman-teman, kita coba untuk tarik garis trend, yaitu trend base Fibonacci extension ya teman-teman. Maka yang terjadi itu adalah seperti ini. Kita coba tarik garis di sini aja ke titik ini. Yang paling terendah itu adalah ke sini teman-teman. Jadi untuk Ethereum itu yaitu adalah di sini. Dia udah melewati di titik 0,5 ini. Kalau misalkan dia mau berhasil, maka target berikutnya itu adalah di sini di 0,786. Kalau misalkan dia nggak berhasil mantul, maka akan balik lagi ke bawah sampai ke titik ini kemungkinan. Kemudian kalau misalkan dia itu berhasil lagi untuk break di 0,786, maka akan lanjut lagi ke yang jauh lebih jauh lagi ya, mungkin sekitaran ke titik di sini di titik 2 atau sekitar 18.666 teman-teman. Oke, kalau misalkan kita coba lihat yang Cardano ya, karena tadi itu ada yang namanya itu event juga, yaitu hasil hard fork ya. Maka yang terjadi ini setelah pakai menggabungkan dengan Echo, kemudian Super Trend, kemudian support dan RSI akan seperti ini teman-teman. Maka di sini itu adalah titik RSI-nya, resistennya, yaitu ada di titik 0,5 US dollar yang mungkin dia jadikan semacam support kalau misalkan dia itu mampu bertahan di sini. Dan menurut data dari si Echo Lux Algo ini, kemungkinan itu akan turun dan atau misalkan bisa dikatakan sideways ya, untuk sideways di area sini, dan kita belum melihat lagi untuk pergerakan yang berikutnya. Kalau misalkan kita coba menggunakan frame 4 jam, bahkan bisa kemungkinan anjlok jauh, tapi sebelum anjlok jauh bisa ke 0,53 dulu mungkin untuk si Cardano ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan Dior ya teman-teman, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.